Pemirsa, melejitnya harga kacang kedelai tentu berdampak pula pada pola penjualan tahu dan tempe. Selain harga naik, ukuran tempe dan tahu di pasaran kini juga berubah. Ya, lantas apakah kenaikan harga ini juga berpengaruh pada kualitas tahu dan tempe? Berikut informasinya untuk Anda. Dalam beberapa minggu terakhir, harga kacang kedelai melejit sekitar 28%. Dari harga Rp7.000 jadi Rp9.500 per kilonya. Hal ini tentu berdampak pada sejumlah produk olahan kedelai seperti tahu dan tempe. Kami mencoba melihatnya ke salah satu pabrik tahu di kawasan Pondok Raya, Jakarta Selatan. Di sini produsen mengaku tidak merubah komposisi kedelai maupun ukuran produk. Namun pihaknya terpaksa menaikkan harga tahu sekitar 10% agar bisa tetap berproduksi. Jumlah produksi tahu harian juga diturunkan menjadi 3 kuintal saja dari biasanya 5 kuintal dalam sehari. Permasalahannya kan ya kita kan kasihan pedagang juga, kasihan pembeli istilahnya kan gitu. Yang penting itu pabrik bisa produksi istilahnya dan pedagang dapat untung kan gitu. Jadi sama-sama ada keuntungan di kedua belah pihak. Strategi untuk mengakali kenaikan harga kedelai juga dilakukan para penjual tahu. Di pasar kecil Pela Mampang, Jakarta Selatan, para pedagang mengaku mengurangi potongan tahu dalam satu paket plastik. Namun ukuran potongan masih sama dengan sebelumnya. Nah, pemirsa, meski diakui memang terjadi kenaikan harga dari pabrik ke penjual, namun kini penjual memang sedikit mengakali begitu dengan mengurangi jumlah potongan yang ada. Jika biasanya terdapat sekitar 17 potong tahu dalam satu plastik, namun hanya saja saat ini dikurangi menjadi sekitar 13, namun dengan harga yang sama. Harapannya tetap ramai dikunjungi oleh pembeli dan juga mengurangi protes ataupun komplain daripada konsumen. Meningkatnya harga kedelai sebagai bahan dasar tahu tempe sempat mengkhawatirkan sejumlah pihak akan kualitas produk ini di pasaran. Namun ada sejumlah hal yang diperhatikan untuk mengetahui ciri-ciri fisik tempe maupun tahu yang segar saat Anda berbelanja di pasar. Nah, untuk tempe, pilihlah dengan beberapa kriteria berikut ini, pemirsa. Pertama adalah padat dan juga masih hangat. Karena ketika Anda pegang ini masih hangat, artinya proses fermentasi masih berjalan dan tempe ini baru saja dibuat. Dan kedua, pilihlah dengan permukaan yang putih. Karena ketika menghitam ataupun sudah berjamur, ini jangan-jangan tempe sudah diproduksi lebih lama dari Anda kira. Kemudian yang ketiga, lihat dari biji kedelainya. Karena ketika masih kuning ataupun kuning pucat, artinya masih baru saja diproduksi. Jangan pilih yang sudah menghitam ataupun jangan-jangan sudah hitam, karena bisa jadi ini akan mengganggu kesehatan Anda. Kemudian pilihlah tahu pertama adalah yang tidak memiliki bau yang menyengat. Karena setiap tahu pasti memiliki asam, namun asam yang lebih tinggi atau bau yang menyengat ini menandakan tahu sudah diproduksi lebih lama. Kemudian yang kedua, pilih tahu dengan permukaan yang putih dan juga bersih. Karena jika mulai menguning ataupun bahkan menghitam, ini jangan-jangan tahu sudah diproduksi lebih dari beberapa hari, pemirsa. Dan juga perhatikan air rendaman tahu untuk menjaga kualitas tahu tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah periksa bagaimana kepadatan tahu. Karena jika dia padat, artinya tidak keras dan kenyal ketika dimakan, maka proses dari pemasakan tahu ini sudah sempurna dan siap kita makan. Tempe mengandung protein nabati yang lebih besar dibanding panganan lain, serta vitamin B12, probiotik, dan postbiotik yang dibutuhkan tubuh. Namun penurunan kualitas tempe dan tahu bisa jadi akan berpengaruh pada kandungan kondisi di dalamnya. Kualitas kedelai itu pasti, lalu jumlah kedelainya dibandingkan dengan jumlah fermentasinya. Jadi istilahnya kalau kita makan tempe sekarang jadi kepes-kepes jadi kayak sepon karena lebih banyak penjamurannya daripada kacang kedelainya. Jadi tentu saja itu akan terpengaruh. Termasuk juga dengan beratnya. Nutrisi juga berdasarkan 100 gram atau 1 on berat dari bahan makanan tersebut. Jadi semakin ringan, semakin enteng, tentu nutrisinya akan semakin susut, Mas. Selain tempe dan tahu, asupan protein juga bisa didapat dari telur. Dengan memilih kualitas panganan yang tepat, tentu bisa menjamin asupan nutrisi yang penting untuk metabolisme tubuh. Rafael Lambang, Daup Thomson, Jakarta.